aku sampai di Batam, sampai aku menikah, sampai aku punya anak dan lain sebagainya. Karena Immanuel. Masakan hari ini hanya 1 hari kami sepakat merayakan kejadiannya. Sementara dia sekian tahun menyertaiku, Immanuel itu. Masakan aku tidak datang? Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan yang sekian puluh tahun bagi yang sudah puluhan tahun? Jadi saudara, kita perlu memahami Immanuel itu ada menyertai kita. Kita tidak bisa katakan, Allah menyertai, buktinya aku sakit. Allah menyertai, buktinya aku tidak ada pekerjaan. Buktinya aku punya masalah banyak. Kalau ada Allah, Dia menyertai, pasti semua beres. Ayat itu bukan mengatakan Allah menyertai terus semuanya menjadi beres, tidak. Dia terus memperhatikan kita, membuntuti kita. Dan kalau kita butuh Dia, melibatkan Dia, Dia mau melakukan. Allah kita bukanlah Allah yang mau mengatur kita sehingga tinggal ikut saja. Dia hanya bersuara, Dia hanya mengingatkan. Keputusan ada pada kita. Seperti tadi dikatakan oleh Nabi Yesaya, Allah menyertaimu. Mereka akan nanti seperti 2 puntung kayu aja yang berasal. Tapi Dia tidak mau. Jadi keputusannya sama kita. Masalah pasti ada. Janji Tuhan tidak ada masalah. Selama ada langit dan bumi ini, kita ada tinggal, pasti ada masalah. Tapi Allah itu mau menyertai. Tergantung kita. Kalau ada orang mau bilang sama kita, mau menyertai kita, mau kemana kamu? Mau ke Nagoya. Mungkin kamu takut jalan malam-malam. Aku bersamamu ya, ikut. Gak perlu. Sering kita seperti itu sebenarnya Allah mau terlibat di masalah kita, tapi kita gak mau tahu. Gak mau tahu. Kita justru menghindari Allah terlibat. Satu kali ada satu keluarga, ada anaknya punya hobi, keinginan untuk menjadi seorang pemain musik. Dia ingin menjadi seorang pianis. Jadi anaknya ini minta sama ayahnya, belikanlah piano. Masih SD kelas 5. Oke, Papa belikan, tapi belajar sungguh-sungguh. Enggak Pak, aku mesti les. Dileskan dia. Masih SD. Dia belajar piano berapa bulan. Dia merasa udah bisa. Satu kali jelang Natal di kotanya akan diadakan satu konser musik, Santa musik namanya. Bulan suci, Santa artinya suci. Santa Claus. Seorang pianis dunia akan hadir. Bahkan beberapa pianis dunia akan mengadakan konser Natal. Musik yang lengkap. Banyak orang datang. Di satu aula yang besar. Anak ini dibawa oleh ayahnya. Anakku perlu dimotivasi dengan menonton konser musik supaya dia termotivasi. Dibawa anak kecil ini, masih SD, duduk di samping bapaknya, menunggu pertunjukan. Beberapa menit sebelum time pertunjukan, orang sudah banyak, mati lampu. Semua orang pada hening. Bagaimana nih? Berapa lama ini hidup? Sementara orang banyak di aula itu. Namanya anak-anak, tidak betah di tempat gelap. Mungkin di kegelapan itu dipikir bapaknya, anakku dulu anteng mungkin di samping. Pas waktu hidup lampu, dia lihat anaknya nggak ada. Gimana nih? Mana anakku? Sempat hilang bagaimana? Orang ramai begini susah mencarinya. Dia perhatikan, rupanya anaknya lari ke depan, udah di depan dekat panggung.
Dia naik ke panggung. Ada beberapa piano di sana, pemain musik, alat-alat musik lain. Belum ada orangnya, atau belum pertunjukan, belum dipanggil untuk datang. Anak ini naik, anak kecil ini. Dia mainkan piano. Ayahku tidak bisa beli piano bagus. Ini banyak piano. Dia duduk di satu kursi piano, mulai memainkan lagu yang pernah dia pelajari. Dimainkannya piano itu, kesukaan bagi dunia, teng teng teng, dimainkannya. Tiba-tiba operator lampu mendengar, konser itu dimulai, kenapa nggak ada aba-aba sama kami, lightman, untuk memulai, udah mulai, belum ada, tiba-tiba udah musik, wah kacau nih. Langsung lampu sorot diarahkan ke pemain piano anak kecil. Dilihat bapaknya, wah anakku kok berani, asal tampil. Ketakutan bapaknya. Tiba-tiba dinyanyikanlah musik itu. Kesukaan bagi, disorot orang dia. Konser rupanya sepertinya udah dimulai, orang pikir. Pianis aslinya muncul. Ditengoknya anak itu, bernyanyi, berani. Kemudian dia katakan, bagus. Untuk menjadi berani itu sulit. Mainkan terus, ayo mainkan terus. Dimainkannya dia makin semangat. Dia melihat ada kekurangan. Namanya baru berapa bulan. Akhirnya pemain pianis ini pun duduk di sampingnya lagi. Dimainkannya lagi piano yang lain. Ayo mainkan terus, kita bareng. Waduh, akhirnya menjadi musik yang sangat indah. Anak ini hanya beberapa kunci aja yang dikuasai, tapi ada pianis yang ahlinya. Menjadi indah sekali. Anak ini makin semangat terus. Begitu harmonis. Selesai lagu itu, orang berdecak kagum, berdiri semuanya, bertepuk tangan. Anak ini pun berdiri. Kemudian mengatakan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dia bangga, dia kira ini aku baru berapa bulan belajar piano, udah sepintar ini orang bertepuk tangan sama aku. Saudara tahu sebenarnya sama siapa orang tepuk tangan? Sama siapa? Sampai yang ahli tadi, pianis dunia tadi, bukan sama anak-anak itu, GR. Kan tadi menjadi bagus karena ada pemain yang memainkannya lagi, sehingga tertutupi tiap kekurangan atau yang kosong itu oleh pianis terkenal itu. Kadang-kadang hidup kita ini merasa seperti itu, seperti pemain piano anak-anak tadi. Kita pikir kita udah hebat. Kita pikir kita dapatkan harta ini karena kekuatanku, kesehatanku, dari aku yang menjaga. Semua yang ada ini karena aku. Immanuel. Saudara ada karena Immanuel. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan apapun. Saudara boleh berupaya, mau cari kaya, amin, mau cari terkenal, amin, tapi jangan lupa libatkan Tuhan supaya saudara bisa menikmati berkat itu. Dan kalau saudara libatkan Tuhan, memang saudara mengasihi Tuhan, mau melayani Tuhan, mau mengiring Tuhan. Itu janji Tuhan. Kalau tidak, ujung-ujungnya perhatikan, hancur. Saudara punya anak, jangan andalkan dia hebat di sekolah lu. Jangan andalkan. Tanpa Immanuel, tunggu tanggal mainnya. Mau jadi apa itu anak? Andalkan otak dia. Tuhan gampang menjadikan hari ini sehat, besok enggak sehat. Amin. Gampang sekali. Gampang. Itu tadi. Wah, aku bisa kalahkan itu. Ada yang lebih kuat. Itu nggak ada apa-apanya itu. Bangsa Arab sama bangsa Israel itu habis. Ada Asyur yang hebat. Tapi apa kata Nabi itu? Kamu akan hancur. Tapi kalau engkau mau melibatkan Immanuel, kau menang. Tak perlu yang itu. Tuhan akan berperang. Karena punya anak sekolah minggu,
libatkan Tuhan Immanuel bagi dia, bawa ke gereja. Saudara punya pemuda remaja, jangan andalkan sekolahnya, dia juarai dia. Oh, anakku hebat, juara ini, juara umum. Seperti tadi sekolahkan les, main piano, dikira udah hebat. Padahal dia hebat, itu karena ada yang mendampingi. Jangan andalkan. Kebutuhan manusia bukan hanya sekedar intelektual pengetahuan. Kalau hanya pengetahuan saudara, banyak di luar sana lebih hebat dari anak saudara. Mau cantik, tampan, di luar sana jauh lebih keren dari anak saudara. Berbagai keahlian nggak ada apa-apanya. Tapi ingatkan, anak saudara bisa lebih hebat kalau Tuhan Yesus dilibatkan. Suruh ke gereja. Amin. Ini penting karena di situ ada firman, ada pengarahan. Dia tahu melibatkan Tuhan, dia tahu berdoa, dia tahu memohon, dia tahu bersosialisasi sama orang, tahu berbuat sesuatu. Kalau sekedar tahu mencari ilmu pengetahuan, gak usah jadi orang Kristen. Allah sanggup merubah semua. Anak kita yang kayak gak diperhitungkan, tapi karena ada Allah menjadi anak yang sanggup. Amin. Karena Pak Immanuel ada yang menyertai dan dilibatkan. Seperti pemain piano tadi, Allah mau melibatkan diri. Seperti pemain piano, dia yang datang. Anakku bagus, udah bagus. Kita sama ya, sama. Main mereka sama-sama. Jadi bagus. Kalau kita merasa udah hebat, dipuji orang nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dipuji Tuhan, ini yang luar biasa, saudara. Dipuji orang nggak ada apa-apanya, tapi dipuji Tuhan itu yang membuat kita berbeda dengan orang dunia ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Sebentar lagi akan berlalu tahun ini, saudara. Pastikan saudara melibatkan Immanuel itu, karena tantangan tidak bisa kita hindari. Masalah tidak bisa kita hindari. Pasti ada, bahkan bisa lebih berat lagi. Ya. Bisa lebih berat lagi. Baru berapa tahun virus datang, dunia udah berubah. Mempengaruhi di semuanya. Sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor kerja, sektor sistem, semua tergoncang hanya karena virus itu. Baru virus yang Tuhan kasih, belum nanti kalau ada peperangan lagi. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi itu? Mari libatkan Immanuel. Amin. Kasih satu tekad di hati kita, tahun depan aku mau lebih Immanuel lagi. Jangan andalkan diri sendiri. Aku mau lebih melibatkan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan aku tidak kuat. Tidak kuat Tuhan. Melibatkan Tuhan bagaimana caranya? Kita berdoa. Bagaimana melibatkan Tuhan? Kita belajar firman Allah. Kita menjadi mengetahui apa kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Melalui mendengar firman Allah, kita tahu kehendak Tuhan. Baru kita tahu melibatkannya. Kalau kita tidak tahu firman Allah, kita tidak tahu apa kehendak Tuhan. Dia hanya menyertai. Tapi untuk dia menjadi campur tangan, kita yang menentukan. Tuhan, mari Tuhan, tolong Tuhan. Gak mampu aku angkat ini. Ayo kita angkat berdua. Tuhan, aku sakit Tuhan, aku udah berobat, udah habis uangku. Aku angkat tangan Tuhan, tolong kasih resep yang paling jitu Tuhan, sehingga aku sakit. Nanti Tuhan berbicara apa yang harus dilakukan. Obat tidak selalu dalam bentuk obat yang kita makan, bisa dalam bentuk firman, membangkitkan iman. Ya, oh Allah berfirman, aku harus begini. Ketika kita kenal sama Tuhan, Dia telah kasih resepnya, kita bisa sembuh. Banyak hal
yang saudara inginkan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Nanti di doa-doa saudara di rumah setiap keluarga untuk rencana tahun depan, mari semua berdoa di rumah masing-masing untuk melibatkan Tuhan. Mesti ada perubahan di tahun depan. Makin tinggi masalah, makin libatkan Tuhan. Makin tinggi masalah, makin libatkan Tuhan. Kalau anak-anak kita tidak dibekali dengan firman Tuhan, saudara, kita tidak bisa jamin dia di luar. Gak bisa kita jamin. Di situ dia tahu Tuhan, takut Tuhan, maka dia akan menjaga dirinya dimanapun dia melangkah. Tidak ada firman Tuhan, boleh saudara lihat, akan lebih berkualitas kehidupannya, kepribadiannya, kesehatannya, penampilannya. Orang bergereja pasti beda sama orang yang tidak bergereja. Sukacitanya, semangatnya, berkatnya, bersihnya, disiplinnya. Immanuel, Allah menyertai saudara. Amin. Saudara mau melibatkan Tuhan? Libatkan. Tuhan udah menawarkan dirinya. Dia datang, aku akan menyertai. Waktu bangsa Israel melibatkan Tuhan, mereka semua beres. Keluar dari Mesir, Allah Immanuel ada dalam bentuk tiang api, tiang awan, dalam bentuk yang lain mana. Di situ mereka meninggalkan Tuhan, mereka menjadi kacau. Demikian juga kita di hari-hari ke depan, libatkan Tuhan. Apapun pekerjaan saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Untuk mencari sesuatu di luar sana, saudara keluarkan waktu begitu banyak untuk Tuhan. Kita seringkali sulit. Hari Minggu hanya sekali pun, itu hanya berapa jam, gak sehari. Kalau saudara kerja di luar berjam-jam, ya berjam-jam, gak ada saudara katakan, capek aku, gak boleh aku bekerja. Saudara malah berharap lembur, karena berharap berkat. Kita saudara cuma berapa jam, gak sampai 2 jam. Padahal itu sangat penting untuk kehidupan kita. Tahun depan saudara, mari kita itu lebih lagi melihat, ya, hanya berapa jam kita ke gereja, tapi penyertaan Tuhan di luar. Ketika kita bekerja, Tuhan akan terus ada. Terus ada. Dia nggak minta semua sama di luar, sama di gereja. Enggak. Di sana lebih banyak saudara, lebih banyak di luar. Di gereja berapa jam? Ya, tapi dia akan terus mengikuti saudara dalam pekerjaan itu. Kalau saudara ada waktu buat dia. Amin. Ya. Kalau boleh 6 hari mencari terus, gak apa-apa. Sekuat-kuatnya. Mau minta lembur lah kalau kuat. Di gereja gak ada lembur, Bapak Gembala pun gak mau dilembur semua. Ya. Nanti saudara bosan semua. Tapi ketahuilah, datanglah bergereja. Amin. Ya. Tinggal duduk manis. Dia akan terus mengikuti saudara. Immanuel itu menyertai saudara. Kita bangkit berdiri semua.